Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sumu tasihhu. Amma ba'd, kepada kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah, marilah bersama-sama kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada kesempatan kali ini kita masih diberikan berbagai nikmatnya, terutama nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam yang begitu mahal harganya, yang tak ternilai harganya. Maka alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anugerah Allah tersebut menjadikan kita mendapatkan rahmatnya. Amin Allahumma amin. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam bulan Ramadan ini kita semuanya tahu bahwa salah satu amalan yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Di situ Allah menggunakan kalimat kutiba. Kenapa tidak menggunakan kalimat yang lain? Kenapa dengan tidak menggunakan mujibah misalnya? Karena ternyata kalimat kutiba ini artinya sangat ditekankan atau sangat diwajibkan. Kenapa sampai Allah menekankan bahwa hamba-hambanya untuk berpuasa begitu ditekankannya? Kaum muslimin, pemirsa dimanapun Anda berada, setiap Allah menurunkan syariatnya sudah barang tentu pasti bermanfaat bagi hamba-hambanya. Karena Allah yang menciptakan kita semua, maka Allah maha tahu tentang apa yang baik bagi kita dan apa yang buruk bagi kita. Salah satu diwajibkannya puasa diantaranya, yaitu supaya hamba-hamba Allah tersebut mendapatkan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani. Maka pada kesempatan kali ini kami mengambil judul puasa dan manfaatnya bagi kesehatan orang yang menjalankannya. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, puasa merupakan hal yang disyariatkan di dalam bulan Ramadan yang memiliki manfaat yang begitu besar. Di antaranya memiliki manfaat dari sisi jasmani dan sisi rohani. Maka dari sisi jasmani di antaranya adalah memiliki kesehatan yang luar biasa, karena diibaratkan lambung kita ini seperti mesin. Mesin itu andaikan dijalankan selama 1 tahun penuh tanpa harus diistirahatkan, maka mesin itu pun tentu akan rusak dan akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Sama ketika lambung manusia tidak diistirahatkan selama 12 bulan penuh tanpa dipuasakan, maka sudah tentu lambung ini pun akan mengalami kerusakan. Maka ada satu penelitian salah seorang dokter yang mendapatkan Nobel di tahun 2016. Beliau meneliti tentang pentingnya puasa bagi kesehatan. Di antaranya puasa ini mampu mendetok tubuh orang yang melaksanakannya, bisa membunuh sel-sel kanker, bisa membunuh penyakit-penyakit dan lemak-lemak jahat yang ada di dalam tubuhnya, yang dalam teorinya disebut dengan autopagi. Di mana autopagi ini seseorang yang telah berpuasa selama 12 jam, maka puasa tersebut mampu menghancurkan sel-sel kanker, mampu menyembuhkan penyakit-penyakit yang lain, seperti orang yang didetok dalam puasanya tersebut. Maka puasa ini secara kesehatan fisik ini luar biasa. Ada satu lagi penelitian yang sangat luar biasa. Ada seorang dokter yang meneliti puasa ini menggunakan sampel dengan menggunakan tikus putih. Tikus putih ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama tikus yang selalu dipuasakan, yang kedua yang kadang-kadang tidak dipuasakan, yang ketiga yang tidak pernah dipuasakan. Maka ternyata sangat mengejutkan dari penelitian ini, dari sampel tikus putih ini, tikus yang selalu dipuasakan ternyata sangat sehat dan jarang terkena penyakit.
Dan yang tikus yang selalu dipuasakan ini ternyata rata-rata memiliki umur yang panjang-panjang. Dan yang kedua, tikus yang kadang-kadang dipuasakan, kadang tidak, ternyata ini pun masih terkena penyakit dan umurnya banyak yang lebih pendek daripada tikus yang pertama. Yang ketiga, tikus yang tidak pernah dipuasakan, maka tikus ini rentan terkena penyakit karena diberi makanan yang bergizi tanpa berpuasa. Maka rata-rata tikus yang ketiga ini yang tidak pernah dipuasakan dan hanya makan makanan yang enak, ini umurnya rata-rata pendek-pendek karena sering terkena penyakit. Pemirsa kaum muslimin dimanapun berada, dari sisi kesehatan secara fisik maka sudah dapat diteliti secara ilmiah. Lantas bagaimana dari sisi secara rohani? Ternyata apa penyebab Allah menurunkan puasa? Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin diceritakan bahwa ketika pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama akal dan nafsu, itu berbeda ketika mereka diciptakan. Ketika Allah pertama kali menciptakan akal, setelah diciptakan Allah bertanya, "Wahai akal, menghadaplah ke sini." Akal pun nurut kepada Allah, menghadap kepadanya. "Berbaliklah engkau." Kemudian akal pun berbalik. Kemudian akal ditanya, "Siapa engkau dan siapa aku?" Akal menjawab, "Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu yang lemah ya Rabb," kata akal. Apa kata Allah? "Wahai akal, engkau adalah makhlukku yang paling baik." Kemudian selanjutnya Allah menciptakan makhluk yang bernama nafsu. Setelah nafsu diciptakan, nafsu diperintahkan oleh Allah, "Wahai nafsu, menghadaplah kepadaku." Nafsu tidak merespon dan hanya diam. Kemudian Allah bertanya kepada nafsu, "Wahai nafsu, siapa engkau dan siapa aku?" Nafsu mengatakan, ana wa anta. Aku adalah aku dan engkau adalah engkau, tidak ada hubungannya dengan aku, kata nafsu. Kemudian ketika itu nafsu diambil oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama 100 tahun. Setelah 100 tahun dibakar di panasnya api neraka jahanam, nafsu itu ditanya kembali oleh Allah, "Wahai nafsu, siapa engkau dan siapa aku?" Nafsu masih menjawab, ana wa anta. Aku adalah aku, engkau adalah engkau, tidak ada hubungannya aku dengan engkau, kata nafsu. Kemudian diambilnya lagi nafsu tadi oleh Allah, dimasukkan lagi ke dalam lautan lapar, di mana lautan yang di situ dimasukkan ke dalamnya akan sangat terasa lapar. Maka kemudian selama 100 tahun nafsu disiksa di dalam lautan lapar. Kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya lagi sama Allah, "Wahai nafsu, siapa engkau dan siapa aku?" Baru nafsu mengatakan, "Ya Rabb, aku menyerah. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu." Kaum muslimin pemirsa dimanapun berada, nafsu itu ternyata ada di dalam diri kita masing-masing. Maka ketika kita tak mampu mengalahkan nafsu, maka kita yang akan dikendalikan oleh nafsu. Maka salah satu cara Allah memberikan pelajaran kepada kita supaya kita bisa mengalahkan nafsu. Karena Allah mengetahui kelemahan nafsu adalah dengan rasa lapar, maka kita diperintahkan untuk berpuasa supaya kita bisa mengendalikan nafsu itu, dan akal kita yang berperan membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, sehingga kita bisa mengendalikan diri kita sepenuhnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, maka mudah-mudahan pada kesempatan Ramadan kali ini kita bisa menjalankan puasa sebaik-baiknya, karena puasa itu bukan hanya sekedar nilai ibadah, tetapi di situ mengandung kesehatan, baik kesehatan secara jasmani maupun kesehatan secara rohani, yang kalau kita lakukan penuh dengan keimanan dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan diberikan kesehatan jasmani dan rohani yang sepenuhnya, dan akan diberikan kenikmatan di dalam hati kita dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.